Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Melalui video ini, kami, kelompok B6, akan mempresentasikan kasus 6. Anggota kelompok B6 yaitu Devi Putri NIM 108, Jihan NIM 109, Vindi Juliska NIM 110, Kusnul Rahmawati NIM 111, Kemas Bramantia NIM 112, Afrida Fania NIM 113, Amisa Sabrina NIM 114, dan Yasir Ahmad Azaim NIM 115 dengan supervisor kami, Dr. Gigi Alida, Magister Kesehatan. Skenario dari kasus ini yaitu pasien perempuan usia 8 tahun datang ke RSGM dengan kemauan sendiri untuk merapikan giginya. Pasien mengeluh tidak percaya diri karena kondisi giginya atas dan bawah yang tumpang tindih. Pasien mengatakan belum pernah dirawat ortodonti. Saat ini pasien ingin dirawat giginya. Identitas pasien, nama berinisial A, dengan jenis kelamin perempuan dan berusia 8 tahun. Analisis lokal. Yang pertama yaitu analisis ekstraoral. Tipe profil pasien lurus, bibir kompeten, tipe muka lebar, fungsi bicara normal, bentuk kepala brakisefalik, dan tidak memiliki kebiasaan buruk. Yang kedua yaitu analisis intraoral. Jaringan mukosa mulut normal, lidah dan palatum normal, frekuensi karies rendah, kebersihan mulut sedang, fase gigi pergantian. Yang ketiga yaitu keadaan gigi. Pasien mengalami karies pada gigi 64, 74, dan 84. Sisa akar pada gigi 61, 62, dan 52, rotasi pada gigi 11. Kemudian, keterangan foto panoramik, terdapat benih gigi pada 17, 15, 14, 13, 23, 24, 25, 27, 37, 35, 34, 33, 43, 44, 45, dan 47. Selanjutnya, benih gigi 17, 15, 14, 13, 24, 25, 27, 37, 35, 34, 33, 44, 45, dan 47 dalam posisi baik. Sedangkan benih gigi 23 dan 43 dalam posisi abnormal. Lalu tidak ditemukan adanya agenisi, gigi kelebihan, dan infaksi gigi. Pada model studi untuk kelainan kelompok gigi, letak berdasarkan anterior pada rahang atas dan bawah, supraposisi tidak ada, infraposisi pada rahang atas gigi 22, retrusi tidak ada, dan protusi pada rahang atas. Relasi geligi posterior rahang atas terhadap rahang bawah. Untuk jurusan sagital, pada kaninus kanan dan kaninus kiri tidak ada relasi, sedangkan pada molar kanan dan molar kiri mengalami relasi neutroluksi. Untuk jurusan transversal, relasinya normal yaitu gigitan visura luar rahang atas. Sedangkan untuk jurusan vertikal, relasinya normal. Relasi geligi anterior rahang atas terhadap rahang bawah. Jurusan sagital didapatkan jarak gigit 2 mm untuk seluruh gigi, kecuali gigi 12 dan 21 didapatkan jarak gigit negatif 2 mm karena terdapat gigitan terbalik. Lalu terdapat gigitan terbalik pada regio 12 dan 21. Untuk jurusan vertikal, didapatkan tumpak gigit 3 mm, tidak ada gigitan tonjol, gigitan dalam, dan gigitan terbuka. Pada model studi dapat diketahui gigi-gigi yang terletak salah, yaitu pada rahang atas, gigi 11 palatoversi dan distopalatal rotasi eksentris, gigi 21 distolabial rotasi sentris, gigi 32 palatogresi, gigi 23 mesiopalatal rotasi eksentris. Untuk rahang bawah, gigi 31 mesiolingual rotasi eksentris, gigi 32 mesiolingual rotasi eksentris, dan gigi 42 linguoversi. Selanjutnya, yaitu mengukur simetri antar gigi. Untuk orang atas, gigi 21 lebih ke mesial dan palatal daripada gigi 11. Gigi 12 lebih ke distal dan palatal daripada gigi 22. Gigi 53 lebih ke distal daripada gigi 63. Gigi 54 lebih ke distal daripada gigi 64. Gigi 55 dan 65 simetri. Gigi 16 dan 26 simetri. Sedangkan untuk simetri gigi pada rahang bawah, gigi 31 lebih ke mesial daripada gigi 42, gigi 32 lebih ke mesial dan lingual daripada gigi 42, gigi 33 lebih ke mesial daripada gigi 43, gigi 34 lebih ke mesial daripada gigi 44, gigi 35 lebih ke mesial daripada gigi 45, dan gigi 36 dan 46 simetri. Selanjutnya adalah pergeseran garis median rahang terhadap garis median wajah. Terdapat pergeseran garis median pada rahang atas sebanyak 2 mm ke kiri.
dan terdapat pergeseran garis median pada rahang bawah sebanyak 1,2 mm ke kiri. Diskrepasi pada model. Untuk menghitung tempat yang tersedia, kami menggunakan metode segmental. Pada rang atas didapatkan tempat yang tersedia sebesar 71 mm. Sedangkan untuk rang bawah didapatkan tempat yang tersedia sebesar 63 mm. Selanjutnya adalah mengukur tempat yang dibutuhkan rahang bawah dan rahang atas. Untuk mengukur tempat yang dibutuhkan, dapat digunakan bantuan tabel Moyers. Untuk rumusnya, lebar mesiodistal keempat insisif rahang bawah atau rahang atas ditambahkan dengan lebar gigi 3, 4, 5, lalu dikali 2 sebab memiliki dua sisi. Untuk rahang bawah, lebar mesiodistal keempat insisif rahang bawah didapatkan angka 24 mm dan sesuai dengan tabel prediksi Moyers, maka lebar gigi 3, 4, 5 rahang bawah adalah 22,8 mm dan dikali 2. Sehingga setelah dijumlahkan, maka akan didapatkan hasil 69,6 mm untuk tempat yang dibutuhkan oleh rahang bawah. Sesuai dengan tabel prediksi Moyers sebelumnya, maka didapatkan lebar gigi 3, 4, 5 rahang atas adalah 23,1 mm, lalu dikali 2 untuk mendapatkan hasil dari kedua sisi gigi tersebut. Selanjutnya, menghitung lebar mesiodistal keempat insisif rahang atas, dan didapatkan angka 31 mm. Jika semua dijumlahkan menggunakan rumus sebelumnya, maka didapatkan hasil 77,2 mm untuk tempat yang dibutuhkan rahang atas. Dari hasil analisis diskrepansi model, maka didapatkan kesimpulan bahwa rahang atas kekurangan tempat sebesar 6,2 mm dan rahang bawah kekurangan tempat sebesar 6,6 mm. Kurva SPI pada pasien tidak dapat diketahui dikarenakan masih dalam fase gigi geligi pergantian atau mixed dentition. Pengukuran curve of SPI hanya dilakukan pada rahang bawah bertujuan untuk mengetahui keberadaan gigi-gigi yang supraposisi atau infraposisi. Lalu ada diastema. Terdapat diastema pada rahang atas antara gigi 11 dan 12 dikarenakan adanya sisa akar dari gigi sulung. Sementara pada rahang bawah tidak ada diastema. Analisis cephalometry. Analisis cephalometri skeletal menurut Steiner. Yang pertama, menentukan sudut SNA dengan menghubungkan titik S dengan N, lalu menghubungkan titik N dengan A, sehingga terbentuk sudut SNA sebesar 74,29 derajat. Setelah itu, menentukan sudut SNB dengan menghubungkan titik S dengan N, lalu menghubungkan titik N dengan P, sehingga terbentuk sudut SNB sebesar 73,23 derajat. Lalu, menentukan sudut ANB yang dibentuk oleh titik N dengan titik B dan titik N dengan titik A, sehingga terbentuk sudut ANB sebesar 1,06 derajat, sehingga dapat diinterpretasikan sebagai maloklusi skeletal kelas 1. Analisis dental menurut Steiner. Sudut U1NA merupakan sudut yang terbentuk dari garis U1 dan garis NA. Pada pasien, didapatkan sudut U1NA sebesar 19,6 derajat. Jarak U1NA merupakan jarak antara garis U1 dan garis NA. Pada pasien, didapatkan jarak U1NA sebesar 2,7 mm. Melalui analisis tersebut, didapatkan bahwa inklinasi gigi insisif rahang atas pasien adalah normal. Sudut L1NB merupakan sudut yang terbentuk dari garis L1 dan garis NB. Pada pasien, didapatkan sudut L1NB sebesar 13 derajat. Jarak L1NB merupakan jarak antara garis L1 dan garis NB. Pada pasien, didapatkan jarak L1NB sebesar 2,1 mm. Melalui analisis tersebut, didapatkan bahwa inklinasi gigi insisif rahang bawah pasien adalah retroklinasi. Analisis skeletal Downs. Yang pertama, ada sudut fasial ditemukan sebesar 87,27 derajat dengan cara menarik garis FH NPOG seperti yang terlihat pada garis berwarna merah. Yang kedua adalah sudut kecembungan wajah didapatkan sebesar 2,99 derajat dengan cara menarik garis NA APOG seperti yang terlihat pada garis berwarna biru. Yang ketiga adalah sudut bidang mandibula didapatkan sebesar 27,63 derajat seperti yang terlihat pada garis berwarna hijau. Yang terakhir adalah sumbu Y sebesar 59,90 derajat seperti yang terlihat pada garis berwarna kuning. Dari hasil analisis skeletal Downs, didapatkan kesimpulan bahwa sudut fasial normal, kecembungan wajah seimbang dengan tipe wajah ortognatik, dan sumbu Y normal dengan pertumbuhan vertikal dan horizontal seimbang.
Analisis dental downs. Analisis ini ditunjukkan oleh sudut interinsisal. Tujuannya untuk menunjukkan inklinasi insisif rahang atas terhadap insisif rahang bawah. Sudut ini dibentuk oleh garis U1 dan garis L1. Hasil yang didapat adalah 146,24 derajat, yang mana menunjukkan bahwa insisif rahang bawah retroklinasi atau tegak. Analisis sefalometri menggunakan metode TWIT dihitung melalui sudut FMA, FMIA, dan IMPA. Sudut FMA diketahui melalui perpotongan garis FHP dan mandibular angle sehingga didapatkan sudut sebesar 27,62 yang artinya normal. Sudut FMIA diketahui melalui perpotongan garis FHP dan mandibular incisivus angle sehingga didapatkan sudut sebesar 74,45 yang artinya masih dalam rentang normal. Incisivus rahang bawah tegak relatif miring ke atas. Sudut IMPA diketahui melalui perpotongan mandibular point dan garis incisivus mandibula sehingga didapatkan sudut sebesar 77,92 yang artinya retrusi, sudut lebih kecil daripada rentang rata-rata sehingga terjadi retroklinasi rahang bawah. Dari metode TWIT dapat disimpulkan bahwa arah pertumbuhan seimbang, incisivus 1 rahang bawah tegak dan retroklinasi. Selanjutnya adalah analisis jaringan lunak. Pada analisis jaringan lunak didapatkan E-line atau garis yang menghubungkan antara ujung hidung atau titik P dengan titik pupunion aksen. Pada analisis jaringan lunak didapatkan nasolabial angle sebesar 113,91 derajat dan jarak titik LS terhadap E-line sebesar minus 0,56 mm. Sementara jarak titik LI terhadap E-line sebesar 0,23 mm. Diagnosis kasus. Diagnosis untuk kasus ini yaitu maloklusi angle kelas 1 disertai dengan gigitan terbalik gigi 12 dan gigi 21, gigi berdesakan anterior, rahang atas dan rahang bawah, serta terdapat pergeseran garis median rahang atas dan rahang bawah. Etiologi kasus. Etiologi pada kasus ini adalah dikarenakan yang pertama adanya persistensi gigi sulung 52, 61, dan 62 berupa sisa akar. Yang kedua adanya tanggal prematur pada gigi 72. Yang ketiga adanya letak salah benih pada gigi 31 dan 42. Selanjutnya macam perawatan. Macam perawatan yang kami tentukan pada kasus ini adalah macam perawatan tanpa pencabutan. Untuk menentukan apakah perawatan perlu dilakukan pencabutan atau tidak, maka dilihat berdasarkan diskrepansi. Pertama, apabila didapatkan diskrepansi kurang dari 4 mm, maka perawatan yang dilakukan tidak perlu pencabutan. Kedua, apabila didapatkan diskrepansi 5 hingga 9 mm, maka dipertimbangkan pencabutan. Ketiga, apabila didapatkan diskrepansi lebih dari 10 mm, maka dilakukan perawatan dengan pencabutan. Namun, hasil yang didapatkan dari perhitungan diskrepansi pada model didapatkan kekurangan tempat pada rahang atas sebesar 6,2 mm dan kekurangan tempat pada rahang bawah sebesar 5,6 mm. Oleh karena itu, macam perawatan pada kasus ini tidak memerlukan pencabutan. Rencana perawatan. Perawatan yang akan dilakukan adalah perawatan tanpa pencabutan. Namun, akan dilakukan perawatan pendahuluan berupa pencabutan, yaitu pencabutan sisa akar gigi sulung. Gigi di sini adalah gigi 52, 61, dan 62. Yang kedua, dilakukan penumpatan pada gigi 64, 74, dan 84 yang mengalami karies dengan GIC. Lalu yang ketiga, koreksi gigi berdesakan pada anterior rahang atas dan rahang bawah. Yang keempat, koreksi pergeseran garis median gigi rahang atas dan rahang bawah. Lalu yang kelima, evaluasi dan retensi. Berdasarkan pemeriksaan dan analisis yang telah ditentukan, dapat didiagnosis bahwa pasien mengalami maloklusi angle kelas 1 disertai dengan gigitan terbalik gigi 12 dan gigi 21, gigi berdesakan anterior rahang atas dan rahang bawah, serta terdapat pergeseran garis median rahang atas dan rahang bawah. Kemungkinan etiologi dari maloklusi ini adalah adanya persistensi gigi sulung, yaitu gigi 52, 61, dan 62 yang berupa sisa akar, tanggal prematur gigi 72, dan salah letak benih gigi 31 dan 42. Jenis perawatan yang dilakukan pada kasus ini adalah perawatan tanpa pencabutan. Rencana perawatan yang akan dilakukan adalah pencabutan sisa akar gigi 52, 61, dan 62, penumpatan gigi 64, 74, dan 84, koreksi gigi berdesakan anterior rahang atas dan rahang bawah, koreksi pergeseran garis median rahang atas dan rahang bawah, evaluasi, dan retensi.